Latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sebagai persiapan bagi langkah selanjutnya dari usaha pelayanannya, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Surat ini dikirimkan dari Korintus atau dari Filipi, sebelum berlayar ke Troas. Ia sadar bahwa kedatangannya di Yudea mungkin tidak akan disambut baik oleh beberapa orang, tetapi ia ingin kembali sebentar sebelum mengunjungi Roma, dan bahkan Spanyol. Paulus mempunyai banyak teman di Roma. Ia sudah beberapa kali berusaha mengunjungi mereka, tetapi setiap kali selalu terhalang. Mungkin jemaat ini tidak terlalu besar dan mungkin sebagian besar anggotanya adalah bukan Yahudi, karena ketika ia berkomunikasi dengan mereka, ia menyebutnya bangsa bukan Yahudi. Lihat Roma 1 ayat 13. Jemaat bukan Yahudi di Roma, hanya memiliki sebagian kecil saja anggota Yahudi. Dan asal-usul jemaat di Roma tidak pernah diketahui. Perhatian yang besar pada jemaat ini mempunyai beberapa alasan. Hasratnya untuk melihat kota kekaisaran, kebutuhan umat Kristen di sana akan pengajaran, keinginannya untuk mencegah masuknya pengaruh Yudaisme dalam suatu kelompok yang berpengharapan besar, dan harapannya untuk mendapatkan dukungan dari mereka sebelum meneruskan perjalanannya ke Spanyol. Roma 15 ayat 24. Roma ditulis sebagai ganti bertatap muka langsung secara pribadi dan sebagai persiapan untuk menjadikan jemaat Roma sebagai pusat pelayanan seperti Antiokhia, Efesus, Filipi, dan kota-kota lain di mana Paulus pernah bekerja. Oleh karenanya, dalam Roma Paulus tidak terlalu menekankan perbaikan kesalahan seperti dalam Korintus, tetapi pengajaran tentang kebenaran, meskipun ia tidak mengandung seluruh bidang pemikiran Kristiani, yang jelas tidak ada ajaran tentang kehidupan yang akan datang. Ia memberikan pandangan yang lebih baik dan lengkap serta sistematis tentang inti Kristiani daripada surat-surat lain yang dia tulis. Kebanyakan surat Paulus bersifat membantah atau membetulkan, Roma bersifat mendidik. Tema utama dari Roma adalah pernyataan kebenaran Tuhan kepada manusia, dan penerapannya pada kebutuhan rohani manusia. Oleh karenanya tema ini merupakan hal yang mendasar bagi semua pengalaman Kristiani, karena manusia tidak dapat berhubungan dengan Tuhan sebelum diadakan suatu pendekatan yang benar. Surat ini terutama ditujukan kepada bangsa bukan Yahudi. Paulus menyatakan dirinya sebagai rasul bagi semua bangsa. Ia melukiskan secara singkat sejarah dunia kafir sebagai pembuka pernyataannya. Roma 1 ayat 18-32. Ia meyakinkan bahwa keselamatan adalah juga bagi bangsa-bangsa lain. Dan bahwa dalam hal keselamatan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Roma menegaskan bahwa wawasan keselamatan adalah universal. Surat Roma telah lama menjadi sandaran utama teologi Kristen. Kebanyakan dari istilah-istilah teknisnya, seperti pembenaran, diperhitungkan, disucikan, diambil dari kosakata surat ini, dan kerangka argumentasinya menjadi dasar pemikiran Kristen. Metode logikanya jelas terlibat. Pasal 1 ayat 16 berbicara bagaimana ia memperkenalkan Injil kepada sahabat-sahabatnya. Kebutuhan manusia akan kekuatan itu ditunjukkan oleh keruntuhan dunia, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Oleh karena itu, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Pasal 3 ayat 10. Maka bila semuanya tidak berdaya dan dikuasai oleh dosa, pertolongan itu harus datang dari luar yang memberikan kepada mereka suatu pembenaran secara hukum dan secara pribadi. Manusia secara pribadi atau secara kebangsaan dipulihkan di hadapan Tuhan melalui kasih karunia dalam diri Kristus. Pasal 6-8 membahas mengenai persoalan-persoalan pribadi yang sekaligus dijawab oleh Paulus tentang kehidupan pribadi di dalam roh dalam pasal 8. Bagian selanjutnya dari pasal 9-11 membahas mengenai pertanyaan yang lebih luas. Kehendaknya adalah mutlak, tidak ada tawar-menawar lagi. Bagian praktis dari surat Roma merupakan penerapan dari tata cara keselamatan yang diuraikan dalam 11 pasal sebelumnya. Bagian penutup dalam pasal 15 ayat 14-33 menyatakan rasa kewajiban Paulus kepada Kristus untuk memberitakan Injil bukan di mana nama Kristus telah dikenal orang. Ia menerjemahkan kewajibannya terhadap Injil kebenaran dalam istilah pelayanan atau misi. Roma adalah suatu contoh yang sangat baik dari keterpaduan antara ajaran dan tujuan misi. Bila Paulus tidak merasa yakin bahwa manusia telah tersesat dan bahwa Tuhan telah menyediakan kebenaran bagi mereka, ia tidak akan menjadi pelayan firman. Bila ia tidak menjadi seorang pelayan firman yang aktif, ia tidak akan merumuskan suatu uraian yang begitu sistematis seperti di dalam Roma.
Roma melukiskan apa yang dilakukannya ketika ia menguatkan orang-orang yang percaya di dalam gerejanya.